Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, wassalawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassuhbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, keluarga, serta para sahabatnya. Terima kasih telah mampir di channel Farid TCG, semoga keberkahan selalu menyertai Anda. Nabi Muhammad SAW menikahi istri pertamanya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ketika berusia 25 tahun atau 15 tahun sebelum kenabian. Ketika bersama Nabi, Khadijah menjalani kehidupan yang sangat didambakan para perempuan pada masanya. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa semua keturunan Nabi Muhammad SAW berasal dari pernikahan dengan Khadijah binti Khuwailid kecuali seorang anak laki-laki Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim. Para ahli sejarah dan ahli hadis sepakat bahwa seluruh anak perempuan Nabi Muhammad SAW berjumlah 4. Sebelum lanjut, alangkah baiknya klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Juga jangan lupa klik like dan share, agar informasi yang Anda ketahui bisa bermanfaat untuk banyak orang dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Putri tertua Nabi adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan yang terakhir adalah Fatimah. Sedangkan perihal anak laki-laki Nabi Muhammad memang sedikit sekali diperbincangkan. Pasalnya seluruh anak laki-laki Nabi meninggal ketika masih bayi. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa anak laki-laki Nabi Muhammad SAW dari pernikahannya dengan Khadijah binti Khuwailid ada 2 orang, yaitu Qasim dan Abdullah. Sedangkan Ibrahim adalah anak laki-laki dari pernikahan Nabi dengan seorang perempuan bernama Maryah Al-Qibtiyah. Maryah dulunya adalah budak pemberian Muqawqis, seorang pembesar Mesir, namun Rasul lalu memperistrinya. Anak laki-laki pertama Nabi Muhammad adalah Qasim, namanya menjadi kunyah Nabi yang dikenal sampai sekarang, Abu Qasim. Qasim lahir sebelum ayahnya diutus menjadi Nabi. Ia meninggal ketika masih bayi. Terdapat perbedaan riwayat mengenai usia kematiannya. Setelah kenabian, Nabi dianugerahi kembali seorang anak laki-laki yang bernama Abdullah. Karena kelahirannya setelah ayahnya diutus menjadi nabi, ia juga dipanggil dengan Thayyib dan Thohir. Namun ia juga meninggal ketika masih bayi. Orang-orang kafir Quraisy Mekah sangat senang melihat kesedihan Nabi atas kematian 2 putranya. Bahkan salah seorang dari mereka, Al-Ash bin Wail berkata dengan sombongnya, telah terputus keturunan Muhammad. Dalam kitab Asbabun Nuzul karya Imam Al-Suyuti, kejadian tersebut menjadi sebab turunnya surat Al-Kautsar ayat 1-3. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan surat tersebut sebagai pelipur Nabi atas kematian kedua putranya. Putra ketiga Nabi adalah Ibrahim. Ia lahir setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriyah. Berita kelahiran Ibrahim disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Rafi. Saat itu Nabi SAW sedang berada di masjid. Mendengar berita bahagia ini, Nabi mendoakan Abu Rafi dan istrinya yang telah menangani kelahiran Ibrahim. Pada hari ke-7 dari kelahirannya, Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing sebagai akikoh. Ibrahim tumbuh dan berkembang dengan baik dengan penuh limpahan kasih sayang yang diberikan Nabi. Nabi seringkali menimang dan membawanya ke hadapan para sahabatnya dengan gembira. Kebahagiaan yang dirasakan Nabi SAW atas kehadiran Ibrahim di tengah perjuangan dakwahnya itu tidak berlangsung lama. Ibrahim jatuh sakit dan meninggal pada usia 16 bulan pada Rabiul Awal tahun 10 Hijriyah. Ia dimakamkan di Baqi. Nabi bersama pamannya, Abbas radhiyallahu anhu serta segenap kaum muslimin melepas kepergiannya. Pada saat meninggalnya Ibrahim, di Madinah terjadi gerhana matahari,
sehingga banyak orang yang mengaitkan kematian Ibrahim dengan gerhana matahari tersebut. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskannya dan bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari beberapa tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya tidak terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat gerhana matahari, maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah dengan melakukan sholat. Kebersamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ketiga putranya hanya berlangsung kurang dari 2 tahun. Tentunya hal tersebut sangat membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih.